Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pada 20 Oktober 2025 mendatang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berjalan 1 tahun. Pada segmen kali ini kami akan menghadirkan sejumlah pencapaian dari pemerintahan Prabowo Gibran, terutama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa nomenklatur dari kementerian kita ini mencakup ada Kementerian Koordinator dan Kementerian Teknis. Salah satu Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK yang mengkoordinasikan beberapa kementerian teknis di bawahnya. Sekarang kita lihat pemirsa, ini adalah kementerian-kementerian teknis yang terkait dengan Kemenko PMK, itu ada Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Pendidikan atau Dikdasmen saat ini, Kementerian Kebudayaan, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, lalu ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian Transmigrasi, hingga ada Kementerian PPPA, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta instansi ataupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait. Nah, apa saja yang menjadi pencapaian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bawah Kemenko PMK ini, dan juga kita akan lihat salah satu programnya yang memang cukup menarik untuk kita bahas. Ini yang pertama adalah program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Mungkin ada di antara Anda yang sudah mencoba, ini menjadi disebut salah satunya adalah kado ulang tahun. Karena setelah seorang warga ini berulang tahun, ini boleh mengikuti program Cek Kesehatan Gratis. Jadi pemirsa, program CKG ini masuk dalam program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC dari pemerintahan kali ini. Program yang sudah dimulai sejak bulan Februari 2025 lalu dengan anggaran mencapai lebih dari 3 triliun rupiah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi 20 juta warga per Agustus 2025. Jadi kalau kita lihat sebarannya juga pemirsa, CKG ini sudah berlaku di 38 provinsi di seluruh kabupaten kota dan juga mencakup ada 10.132 puskesmas. Tujuannya tentu supaya bisa memberikan gambaran penting terkait dengan masalah kesehatan dari masyarakat di berbagai kelompok usia. Kalau kita lihat hasil dari pengecekan kesehatan gratis yang sudah berjalan sejauh ini pemirsa, ini baik untuk kelompok usia dewasa maupun untuk anak-anak, ada beberapa penyakit yang dialami. Misalnya untuk anak bayi baru lahir ini temuannya adalah mengalami kelainan saluran empedu, berat lahir rendah, dan juga penyakit jantung bawaan kritis. Sementara untuk kelompok usia balita dan anak prasekolah, masalah kesehatan yang paling banyak seperti gigi karies, anemia pada anak usia 2 tahun, dan juga stunting. Tidak ketinggalan pada kelompok usia dewasa yang paling besar ditemukan adalah kondisi fisik yang kurang aktivitas, keluhan gigi karies, hingga obesitas sentral. Dan yang tidak kalah penting pada kelompok lansia dengan keluhannya yang tentu lebih kompleks. Kalau kita lihat inisiasi dari program cek kesehatan gratis oleh pemerintahan pada dasarnya, ini berupaya untuk menjawab masalah kesehatan warga negara. Seperti yang disampaikan oleh Menko PMK yaitu Pratikno. Dari program cek kesehatan gratis ini harapannya ini tentu bisa ada permasalahan yang ditangkap pemirsa baik itu di daerah hulu sampai daerah hilir. Namun yang utama tetaplah data dan juga informasi. Tanpa itu, tanpa adanya data yang tepat, maka pemerintah juga akan sulit untuk melakukan perencanaan yang tepat di tingkat hulu. Jadi harapannya bisa terpetakan apa saja masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat dan juga mendesak untuk ditangani supaya pemerintah juga bisa merumuskan kebijakan terbaik untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan. Nah, dengan tujuan menjamin keberlanjutan program melalui langkah-langkah struktural, eksekusi dari program cek kesehatan gratis ini juga harus dilandasi dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dalam konteks tata kelola anggaran oleh Kemenko PMK, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa Kemenko PMK menerima predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk masa pengelolaan anggaran 2024. Nah, ini merupakan predikat WTP ke-16 kalinya yang diraih oleh Kemenko PMK.
Kedepannya pemirsa, Kemenko PMK juga menargetkan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-17 kalinya secara beruntun dalam pengelolaan anggaran 2025-2026 mendatang. Nah, untuk mencapainya tentu didukung juga oleh kementerian teknis di bawah Kemenko PMK, seperti salah satunya adalah Kementerian Kesehatan untuk program cek kesehatan gratis. Nah, selain itu pemirsa, program menarik lain yang juga di bawah koordinasi dari Kemenko PMK adalah program yang memberdayakan kelompok keumatan, di mana kementerian teknisnya adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini menginisiasi ada pendidikan agama dengan konsep ekoteologi atau pendidikan agama yang ditekankan menaruh perhatian pada menjaga lingkungan. Bagaimana komitmen umat beragama untuk menjaga lingkungan ini menjadi bagian dari ibadah dan juga implementasi dari program ini tentu melibatkan sinergi lintas agama dan stakeholders keumatan lainnya. Ekoteologi pemirsa juga dibarengi dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, ini adalah kurikulum yang tujuannya untuk bisa menumbuhkan empati dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Jadi pada intinya kurikulum ini diciptakan dengan pendekatan humanis, mengedepankan nilai kemanusiaan, keberlanjutan dan juga dialog lintas iman. Nah pemirsa, itulah tadi sejumlah capaian dan program-program oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan jelang 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu masih ada banyak program lain yang dijalankan oleh Kementerian Teknis di bawah Kemenko PMK dan kita berharap program-program yang pro terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan ini bisa konsisten terus dilakukan. Mengingat visi Indonesia Emas 2045 juga diiringi dengan bonus demografi yang bisa menjadi modal kemajuan bangsa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.